Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan. Patutlah kita syukuri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama belajar salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan. Para pendengar budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita memahami ternyata di dunia ini banyak atau bahkan ada orang yang tidak mau masuk surga. Bahkan umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka yang semua masuk surga, tetapi ada yang tidak menginginkan masuk surga. Siapa itu orang-orang yang tidak menginginkan masuk surga? Yaitu apa? Orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Mari kita bisa memahami bahwasanya kita berada di ujung bulan suci Ramadan. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbanyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memerintahkan kepada kita semuanya agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan sebagai manusia yang muttaqin, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita pahami ya, agar kita bisa menjadi penghuni surga, kita harus senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa yang harus kita laksanakan. Ya, yang pertama, kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tancapkan kepada diri kita untuk keimanan kita. Rukun iman kita tancapkan kepada diri kita. Terus yang kedua, bahwasanya ketika kita sudah menancapkan rukun iman dan kita jadikan iman itu sebagai pondasi di dalam hati kita, mari kita implementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, yaitu melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bahwasanya banyak orang yang beriman tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan ada orang yang mengaku bahwasanya Allah adalah sang pencipta, tetapi syariat-syariat Allah tidak dilaksanakan. Makanya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang enggan atau yang tidak mau memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Orang-orang yang
senantiasa bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW, kalau disebut dalam bahasa Arab ittiba'ur rasul, kita tidak mengikuti itu, itulah tanda orang-orang yang tidak mau memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di penghujung Ramadan ini kita kuatkan, ada keutamaan yang sangat mulia di bulan suci Ramadan di sini, di akhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita, mulai kita berzikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran, dan juga berbuat baik terhadap sanak saudara kita, dan jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak taat, atau bahkan ketaatan kita hilang karena apa? Dijadikan Ramadan itu sebagai kebiasaan. Mari kita jadikan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, dijadikan Ramadan yang sangat bermakna. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Pemirsa, pendengar budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya, ternyata ada dua golongan yang pertama dia menginginkan surganya Allah, dan yang kedua adalah orang yang tidak menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kita fahami bersama. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita implementasikan dengan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.